Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Beberapa menit ke depan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ibrani 11. Haleluya. Ibrani 11 ayat 32, 33 dan 34. Ibrani 11 itu bicara tentang pahlawan-pahlawan iman, saudara. Ya, yang sering kita ingat pahlawan iman ya tentu Abraham, ya, Yakub, Ishak, dan juga Nuh. Mungkin itu yang terutama, saudara. Tapi dari antara orang-orang hebat itu muncul nama-nama yang mungkin di telinga kita tidak terlalu fasih kita dengar. Bisa di depan sini, Ibu? Ya. Puji Tuhan. Ada nama-nama yang banyak kita tidak terlalu asing, tidak terlalu familiar di telinga kita, tapi masuk dalam kelompok pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Coba yuk kita buka ya. Kita baca ayat 32 sampai dengan 34. Bersama saya ya, 3 ayat doang. 3, 1, ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, mereka telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Coba perhatikan lagi ayat yang ke-32. Muncul tiba-tiba penulis Ibrani menceritakan nama-nama yang dia bilang, aku gak punya waktu banyak nih. Kalau aku punya waktu banyak ya, ini pasti panjang banget. Tapi siapa sih ya, yang gak kenal Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. 6 orang yang ada di ayat 6 ini tidak diceritakan secara detail di dalam Ibrani 11. Tapi 6 orang ini masuk dalam kelompok saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Di antara 6 itu, yang paling asing di telinga kita tentu adalah Yefta. Gideon sering kita dengar, salah satu hakim yang terbesar. Barak kita juga pernah dengar. Siapa yang tidak kenal Simson? Siapa tidak kenal Daud? Dan siapa tidak kenal Samuel? Nama Yefta seolah-olah itu hanya menjadi cameo di Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim. Padahal kalau Bapak Ibu mempelajari kitab Hakim-Hakim, kisah Yefta itu adalah kisah yang juga termasuk yang paling mendapat porsi besar ketika penulis Hakim-Hakim ini menceritakan Hakim-Hakim Israel. Yefta. Siapakah Yefta, saudara? Mari sama-sama kita buka kitab Hakim-Hakim supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa mengerti dan ada pembelajaran bagi kita di hari Minggu ini tentang diri Yefta. Ada yang baik kita ambil, ada yang tidak baik tidak kita ambil. Yefta, haleluya. Arti nama Yefta adalah semoga Yahweh memberi kebebasan, memberi kelepasan. Jadi saya berani memastikan ketika papa dan mamanya ini akhirnya punya anak dan mau melahirkan si istri, diberi nama Yefta, tentu saya berani percaya orang tuanya ini dalam tekanan. Mungkin si mama dalam tekanan. Sehingga ketika akhirnya anaknya lahir diberi nama Yefta yang artinya Yahweh atau Tuhan akan memberikan kebebasan, memberikan kelepasan. Siapakah Yefta? Mari sama-sama kita baca. Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 saya, ayat kedua kaum wanita, ayat ketiga kaum pria, ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 saya, ayat 2 kaum wanita, ayat ketiga kaum pria. Perikopnya diberi judul Yefta dan Gilead. Ayat 1 saya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah
Gilead. 3, 1 ya. Ayat 3 laki-laki. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, dari sini kita bisa memahami akhirnya kenapa anak ini, hakim pahlawan iman ini diberi nama orang tuanya Yefta. Dari ayat 1 kita menemukan konklusinya, Yefta itu punya bapak yang namanya Gilead dan punya ibu seorang perempuan sundal. Di ayat kedua, Gilead bapaknya ini punya istri-istri resmi. Istri yang dinikahi secara sah. Sedangkan mama dari Yefta hanyalah perempuan sundal. Tidak dinikahi. Si Gilead itu cuma tidur dengan perempuan sundal. Selesai tidur dengan perempuan sundal, selesai. Tidak ada ikatan apa-apa lagi. Sehingga akhirnya kita bisa memahami kenapa anak ini diberi nama Yefta. Tentu saya percaya si perempuan sundal yang mengandung benih dari Gilead, ketika mengandung 9 bulan, dia mengalami makian, cicaan, hinaan dari keluarga besar Yefta dan istri-istri Yefta lainnya. Makanya ketika dia melahirkan anak dan tahu anaknya laki-laki, diberi nama Yefta dengan doa. Aku percaya Yahweh Tuhan akan melepaskanku dari beban ini, akan memberikanku kebebasan dari tekanan ini. Itulah yang diharapkan mama dari Yefta. Apakah itu yang terjadi? Kalau Bapak Ibu membaca Hakim-Hakim 11, Hakim-Hakim 12, itulah yang terjadi. Makanya saya selalu mengingatkan orang kalau kasih nama anak, nama cucu itu jangan sembarangan. Saya sangat mempercayai ketika saya manggil anak saya Sean, Silo, itu bukan cuma manggil anaknya Seno, tapi sekaligus saya mengucapkan doa. Sean itu artinya anugerah terindah. Begitu pula juga dengan Silo. Jadi ketika saya manggil Sean yang artinya anugerah terindah dari Tuhan, sekaligus saya melepaskan berkat buat si Sean. Anugerah terindah dari Tuhan. Saya sambil memanggil anak saya juga mengucapkan kata-kata berkat yang keluar dari mulut. Saya nggak tahu bagaimana nasib anak saya nanti di depannya. Tapi saya percaya kalau saya memanggil Sean dan Silo dengan iman, maka itu akan tergenapi. Ada waktunya Tuhan untuk membuktikan semua itu. Dan itulah yang terjadi pada Yefta. Faktanya dia anak perempuan sundal. Faktanya dia adalah anak yang tidak diharapkan keluarga besar bapaknya ini. Terbukti di ayat 2, terbukti di ayat 3. Ketika Yefta tumbuh dewasa, Yefta diusir dari kaum keluarganya. Semua anak-anak Gilead, semua istri-istri Gilead, semua keluarga besar Gilead mereject Yefta. Kamu pergi. Kamu memang punya darah Gilead seperti darah bapak kami. Tapi kamu lahir dari perempuan sundal. Kamu orang yang sangat terkutuk. Orang yang tidak pantas tinggal bersama-sama dengan kami. Pergi kamu. Fakta mengatakan Yefta tertolak. Tapi dengarkan, saya selalu berkata, kalau saudara masih diberikan hidup sama Tuhan. Kalau saudara masih diberikan nafas sama Tuhan. Itu belum kiamat. Meskipun faktanya kita susah, faktanya kita menderita, selama kita masih diberikan nafas sama Tuhan, Tuhan masih punya rencana yang kita sendiri nggak tahu apa itu. Begitu pula sebaliknya, meskipun Bapak Ibu hari ini diberikan kekayaan berlimpah, kesehatan yang sangat prima, tapi dengarkan saya, selama kita masih bisa narik nafas, masa depan masih bisa berubah. Di bawah kolong langit ini yang pasti cuma satu, yakni mati. Kekayaan nggak bisa kita pastikan. Kemiskinan nggak bisa kita pastikan. Semuanya serba mungkin. Yefta
orang tertolak. Yefta diusir keluarganya. Bahkan di ayat ketiga, akhirnya Yefta bergaul dengan para petualang-petualang, ya, perampok-perampok. Dia menjadi preman. Coba sekarang bayangkan dalam imajinasi saudara. Kau punya kenalan, anak perempuan sundal, anak yang tidak memiliki keluarga yang sempurna, kemudian seharinya begajulan, begundal, menjadi preman pasar. Bayangan kita kepada orang ini apa? Negatif pasti ya. Udahlah, madesu zaman saya SMA dulu. Masa depan suram. Udah gak ada harapan dari orang tua, gak dapat warisan, preman pula. Ya mau jadi apa? Paling ujung-ujungnya Nusa Kambangan, paling ujung-ujungnya Cipinang. Tapi perhatikan baik-baik. Semua tidak bisa dipastikan seperti semudah membalik telapak tangan. Mari sama-sama kita lihat apa yang dikerjakan Yefta dan bagaimana Tuhan berperkara kepada Yefta. Faktanya Yefta tumbuh menjadi pemimpin perampok, pemimpin geng, gangster, mafioso. Yefta itu. Jadi dia tumbuh menjadi orang yang sangat disegani. Kenapa? Karena dia dikelilingi orang-orang yang ditakuti di zaman itu. Kejadiannya bertepatan dengan Israel yang ditekan oleh bangsa Amon. Perhatikan baik-baik ya. Bangsa Amon menyerang Israel. Bangsa Amon mau menekan Israel. Peperangan antara Amon dengan Israel sudah terjadi belasan tahun. Itu akhirnya sampai menghimpit penduduk Gilead. Saudara-saudaranya si Yefta yang tadinya punya tanah yang merdeka, punya tanah air, tiba-tiba bermasalah hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang Amon mengklaim tanah yang mereka duduki itu sebagai tanah mereka. Amon di zaman hakim-hakim ini adalah bangsa yang sangat besar, saudara. Bangsa yang mumpuni dalam dunia kemiliteran. Inilah yang terjadi latar belakangnya. Sehingga saudara tirinya Gilead, orang-orang Gilead, Bani Gilead, ketika menghadapi ancaman dari bangsa Amon ini tiba-tiba ingat sama Yefta. Kenapa ingat? Karena di antara kelompok mereka yang berani bertarung, yang punya darah pejuang, yang jelas-jelas punya pasukan meskipun pasukannya pasukan perampok adalah Yefta. Maka mereka mencari Yefta. Apa yang terjadi? Coba sama-sama dibaca. Pak, kok gue jadi lupa namanya? Pak Prana, tolong dibaca Pak. Nah, WL pertama kali gue ingatnya Marcel mulu ya. Pak Prana, tolong dibaca Pak ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Pelan-pelan aja Pak. Apa yang terjadi pada Yefta dan juga Bani Gilead? Silakan Pak. Ayat keempat. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka.
mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dengarkan saya, ya. Ini peristiwanya, saudara. Kita sudah baca, kita sudah dengarkan tadi latar belakangnya. Yefta ini orang buangan, nggak dianggap. Ya, si saudara-saudara tirinya ini membuang Yefta, tentu alasan utamanya tidak ingin warisan mereka dari Papa Gilead terbagi sama si anak orang sundal ini, benar nggak? Mereka mau mengangkangi warisan Gilead itu. Mereka menikmati kenikmatan duniawi. Dengarkan saya, awalnya langit dan bumi. Saudara-saudara tiri Yefta itu menjadi raja-raja kecil. Hidupnya sangat diberkati. Sedangkan Yefta menjadi orang yang sebatang kara. Bayangkan, secara darah dia berhak mewarisi juga meskipun anak orang sundal. Karena punya darah bapaknya Gilead. Tapi dibuang. Sebatang kara. Hidup dengan begajulan-begajulan hingga akhirnya jadi kepala geng mereka. Langit bumi secara strata ekonomi, strata sosial, strata budaya. Yefta dengan anak-anak Gilead lainnya, langit dan bumi bedanya. Tapi perhatikan, gak ada yang abadi di muka bumi ini. Itu makanya kalau kau punya iman saat ini, jangan terlalu bangga dengan imanmu, karena di masa depan bisa jadi imanmu begini. Saudara yang masih terpuruk saat ini, jangan berpikir dunia sudah kiamat. Dengarkan saya, selama kau masih nafas, kalau kau bekerja dengan sungguh mengandalkan Tuhan, kau bisa nanti naik ke atas. Semuanya bisa berubah, dan dalam cerita ini perubahannya sangat signifikan. Akhirnya Yefta diangkat jadi panglima, kepala suku Gilead, dan kakak-kakak tirinya, sebangsanya yang memiliki darah sama dengan dia, darah Gilead, menjadi orang bawahannya. Haleluya. Saudara, inilah yang terjadi pada Yefta. Yefta akhirnya diminta untuk memimpin Gilead menghadapi Amon. Siapakah Amon ini? Kalau Bapak Ibu lihat peta di bagian belakang Alkitab kita, Amon itu persis posisinya ada di sebelah timur dari Galilea. Kalau Bapak Ibu lihat peta Israel, Galilea itu di utara, Yudea di bawah. Yudea ini kota terkenalnya adalah Yerusalem, sedangkan Galilea kota utamanya adalah ya Danau Galilea, Tiberias, saudara. Nah, di sebelah timur Tiberias itu adalah Amon. Amon sekarang ini posisinya di 2017 adalah bangsa Yordania. Dan kota Aman, ibu kota Yordania itu dulu adalah ibu kota dari negeri Amon. Jadi Amon berbicara mengenai daerah Arab sebelum Islam masuk. Suku Arab Amon itu, saudara. Dan Amon yang ingin mencaplok Israel karena merasa bahwa tanah Israel dulu adalah milik mereka. Ini yang terjadi, saudara. Mari perhatikan bersama-sama apa yang dilakukan oleh Yefta. Dari cerita Yefta pasal 11 Hakim-Hakim dan pasal 12 Hakim-Hakim, kita bisa mempelajari beberapa hal yang saya rasa setelah saya gumuli masih up to date bisa kita kerjakan di 2017 ini. Yang pertama, belajar dari Yefta. Kita baca kembali, tolong Pak, kembali Hakim-Hakim 11 ayat 11 dibacakan untuk kita. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Tetapi Yefta, perhatikan baik-baik, meskipun secara faktual dia sudah diangkat jadi panglima, secara real dia sudah de facto, dia sudah diangkat jadi kepala suku Gilead. Perhatikan baik-baik. Dia nggak serta-merta jadi orang yang jumawa, terus menekan saudara-saudara tirinya. Tidak ada kalimat dalam cerita Yefta di Hakim-Hakim 11-12. Dia tidak membalas yang jahat yang dilakukan saudara tirinya kepada dia di masa lalu. Tapi ayat 11 ini, meskipun dia sudah jadi pemimpin, yang menarik saya, yang memberkati saya, ada kalimat di Alkitab kita, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Mizpah itu apa? Apakah Misparah? Mizpah itu sebuah kota. Kalau Bapak Ibu lihat, tolong dibaca Pak, dibuka di Hakim-Hakim 10 ayat 17 Pak.
Kita akan mengerti kenapa Yefta menghadap Tuhan di Mispa. Hakim-Hakim 10 ayat 17. Hakim-Hakim 10 ayat 17. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa, garis bawahi. Ini penting, saudara. Kenapa? Di zaman hakim-hakim belum ada bait suci, bait Allah. Bait Allah baru dibangun oleh Raja Salomo. Ketika bait Allah terbangun di Yerusalem, di kota Daud ini, maka tabut perjanjian, kemuliaan Tuhan menetap di Yerusalem, di Bukit Sion. Tapi sebelum itu, bait Allah itu pergi kemanapun orang Israel pergi. Kalau orang Israel berhenti di sebuah kota, maka atas perintah Musa, di tengah perkampungan orang Israel harus dibangun kemah suci. Faktanya Alkitab katakan di Hakim-Hakim 10 ayat 17 tadi, orang Israel berkumpul, berkemah di Mispa. Artinya apa? Artinya tabut perjanjian juga ada di situ. Kemah suci ada di situ. Ketika Gilead dikepung, ketika Israel dikepung oleh Amon, ketika Yefta diangkat menjadi kepala Bani Gilead, Yefta dengan sengaja menghadap Tuhan di Mispa dan menyerahkan semua perkara ini kepada Tuhan. Artinya apa? Yang bisa kita contoh, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di 2017 ini. Seperti Yefta, kita harus menyerahkan segala sesuatu yang dipercayakan di tangan kita, yang dipercayakan orang kepada kita, besar kecil kepada Tuhan. Sebab saudara, meskipun saudara dipercaya atasanmu, dipercaya orang lain, dengarkan saya. Kalau kau adalah anak Tuhan, apa yang dipercayakan kepada kita itu tidak akan jauh. Maksud saya, tidak terjadi kalau tidak Tuhan izinkan. Semua dalam kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan. Yefta jadi kepala, dia tahu siapa dirinya. Orang pecundang kok, kepala preman kok, perampok kok, punya darah sundal, darah terkutuk, tapi diangkat jadi pemimpin. Dia percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Maka ketika saat itu tiba, dia pertama datang kepada Tuhan, menyerahkan, Tuhan, apa sih rencanamu atasku? Sehingga pada posisi hari ini, aku jadi kepala Bani Gilead. Sudahkah hidup saudara? Di bulan Juli, kita sudah pertengahan loh ya. Nggak sengaja, nggak terasa 2017 sudah pertengahan. Tahun kemarin saya masih khotbah tentang Gog dan Magog ya. Di mana Januari Presiden Trump terpilih dan diangkat menjadi Presiden United States of America. Sebelum itu saya khotbah, ya bisa jadi kalau benar yang dikerjakan, yang dinubuatkan Alkitab itu dikerjakan oleh Trump, maka saya percaya kita sudah hidup di akhir zaman. Saya percaya beberapa orang yang dengar saya, ketika kita upload itu Gog dan Magog di YouTube, yang lihat dan dengar sudah belasan ribu orang, saya yakin sudah banyak juga yang tahu itu. Mungkin di hatinya mereka, mungkin jangan-jangan di hati Bapak Ibu, aduh dunia sudah segera. Tapi faktanya sudah 6 bulan Trump berkuasa, pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem belum terjadi. Bahkan statement terakhir oleh Trump ditunda. Saya nggak tahu kapan. Tapi faktanya 2017 sudah lewat 6 bulan, saudara. Cepat sekali. Kayaknya baru kemarin kita Natalan, tiba-tiba sudah 6 bulan lagi. Dan saya yakin nggak berapa lama lagi kita akan masuk bulan Desember merayakan Natal. Saudara, sudahkah saudara sepanjang tahun ini, 6 bulan yang kita lewati di 2017 ini menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan itu artinya benar-benar percaya hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Dan inilah saudara, yang kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 11 dikerjakan oleh Yefta. Jadi Bapak Ibu jangan punya pikiran, Yefta itu ujuk-ujuk pas diangkat jadi kepala suku Gilead, itu langsung percaya sama Tuhan. Nggak mungkin saudara.
Nggak mungkin tadinya berandalan, jauh dari Tuhan, tiba-tiba berubah, langsung mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin. Dari sini kita bisa menyimpulkan, saya berani mengatakan, meskipun Yeftah itu menjadi orang buangan, mungkin hatinya sakit ya, karena nggak dianggap oleh keluarga papanya sebagai bagian dari keluarga mereka. Tapi Yeftah terus percaya kepada Tuhan. Dia memupuk iman percayanya kepada Tuhan, dan itu terlihat ketika dia diangkat jadi panglima kepala suku Bani Gilead. Ketika dia surat-suratan dengan Raja Amon, kelihatan bagaimana Gilead mengerti, bagaimana Yeftah mengerti, bagaimana Yeftah tahu sejarah Yehova itu. Coba kita perhatikan. Tolong dibaca, Pak. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 15. Kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yeftah, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku, dari sungai Amon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yeftah mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yeftah, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Perhatikan, tiba-tiba ketika Yeftah sudah dapat posisi, dia kirim kepada Raja Bani Amon. Lu ngapain sih bawa tentara lo mau nyerang Gilead, mau nyerang Israel? Apa salah kami kepadamu? Kata Raja Bani Amon tadi, orang Israel ketika berjalan di padang gurun, ya, itu telah merampas tanahku dari sungai Arnon ayat 13 sampai sungai Yabok sampai ke sungai Yordan. Dulu nenek moyangmu ketika jalan di padang gurun itu merampas tanahku dari sungai Arnon sampai sungai Yabok sampai sungai Yordan. Itu tanahku. Sekarang balikan, kalau enggak kita ribut. Saudara, kalau Yeftah nggak belajar Taurat, kalau Yeftah tidak dengar-dengaran firman Tuhan, maka Yeftah pasti langsung mengambil posisi dengan emosional. Kurang ajar lo ya, itu tanah gue, pasti argumentasinya begitu. Tanpa kepala dingin nggak bisa berargumentasi, langsung bawaannya emosi aja. Itu ciri khas orang Kristen yang pintar berdebat, tapi tidak berkualitas dalam debatnya. Perhatikan baik-baik. Yeftah itu ketika disurati oleh Raja Bani Amon, kalau dia nggak punya pemahaman yang benar, kalau dia nggak deket sama Tuhan, dia nggak tahu sejarah Tuhan dengan Israel, pasti langsung emosi. Enak aja loh, itu tanah kami. Pasti begitu alasannya. Tapi tidak, saudara. Kalau Bapak Ibu karena waktu nggak bisa dibaca, nanti dibaca di rumah ya. Yeftah bisa tulis surat lagi. Enak aja loh. Aku, bangsa Israel, tidak merebut tanah Moab dan tanah Amon. Dulu nenek moyang kami dipimpin Musa, ketika mau masuk ke tanah Moab berhenti dulu. Minta izin sama Raja Moab, boleh nggak bangsa Israel ini melintasi bangsa Moab? Raja Moab bilang, nggak bisa. Maka oleh hikmat Tuhan, Musa pemimpin kami, itu memutari tanah Moab. Ketika sampai juga, perhatikan baik-baik, di tanah Amon, ya, di tanah Edom. Orang Israel juga minta izin dulu sama Raja Edom. Boleh nggak kami melintasi negeri Edom agar sampai ke tujuan kami di tanah perjanjian? Tapi Raja Edom bilang, nggak bisa. Karena semua raja, semua bangsa takut sama Israel. Nggak bisa. Maka kami nggak berperang dengan Edom maupun Moab. Musa memilih untuk mengitari negeri Edom itu. Itu kenapa perjalanan Israel dari Mesir sampai dengan tanah perjanjian butuh 40 tahun. Kalau nggak ada apa-apa, Israel nekat aja jalan terus, Pak, Bu. Terus Israel nggak tegar tengkuk. Perjalanan dari Mesir sampai dengan Israel paling lama dengan 2 juta orang, 1 tahun, 2 tahun kelar, selesai. Tapi butuh 40 tahun. Kenapa? Karena Israel memutari Moab, memutari Edom. Itu kata si Yeftah tadi. Ya. Kemudian apa kata Yeftah? Baru, kalau kita baca, yuk, coba kita baca yuk. Kita baca di ayat 19, tolong dibaca Pak.
sampai dengan ayat yang ke-24, Pak. Ayat 19. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Oh, stop dulu. Jadi Israel itu kenapa muterin tanah sampai ke tanah perjanjian 40 tahun? Karena Israel memang, Bapak Ibu harus paham dulu, tidak punya kapabilitas sebagai seorang prajurit. Selama ratusan tahun mereka di Mesir, mereka diperbudak sebagai bangsa budak. Bisa mereka hanya buat batu bata, bisa mereka hanya buat bangunan, tanpa punya skill berperang. Megang pedang pun mereka nggak bisa, saudara. Sehingga Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel sangat paham ini. Ketika akan melintasi sebuah negeri, Musa ngirim surat dulu sama raja negeri itu. Boleh nggak, diizinkan nggak kami, bangsa budak ini, lintasi negeri kamu? Ketika nyuratin Raja Moab, ketika nyurati Raja, apa tadi? Bukan, Raja Amori, bukan, Raja apa tadi? Edom, ya. Dua raja ini tidak mengizinkan. Sehingga Musa mengitari. Tapi nggak ada peperangan di antara mereka. Baru di ayat yang dibaca Pak Prana tadi di ayat 19, ketika akan melewati, bangsa Amori, ya, sama kelakuannya Musa. Ngirim surat juga. Boleh nggak kami melintasi? Mestinya kalau Raja Amori yang namanya Sihon ini perilakunya persis sama Raja Moab dan Raja Edom tadi, nggak boleh. Maka Musa akan melintasi, mengitari negeri Amori itu. Nggak akan terjadi peperangan. Tapi apa yang terjadi? Si Sihon ini bukan saja tidak mengizinkan Israel melintasi negeri Amori, tapi ini yang dikerjakan oleh Sihon. Lanjut Pak, ayat 20-24. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Dari sini kita mengerti, saudara. Peperangan terjadi bukan karena Israel yang mau berperang. Peperangan terjadi karena si Sihon, raja orang Amori, itu yang menyerang Israel terlebih dahulu. Dan karena Tuhan, Alkitab katakan, bangsa Amori kalah. Sehingga Israel menduduki negeri orang Amori. Lanjut ayat 22-24, Pak. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Jadi rupanya saudara, ya, Raja Bani Amon ini mengklaim bahwa tanah dari Sungai Arnon, Sungai Yabok sampai Sungai Yordan itu milik bangsa Amon. Kalau Yeftah tidak tahu sejarahnya, mungkin hanya ada perdebatan dan peperangan konyol, saudara. Tapi saudara, Yeftah punya pengetahuan. Dia belajar Taurat, dia dengar Taurat. Dia diajar, dia membaca bahwa Sungai Yabok, tanah antara Sungai Arnon, Sungai Yabok, Sungai Yordan itu bukan milik bangsa Amon, tapi milik bangsa Amori. Kenapa menjadi tanahnya Israel saat ini? Karena si Sihon, raja orang Amori dulu, berperang dan kalah. Akhirnya seluruh tanah itu menjadi milik Israel. Dan kata si Yeftah kepada Raja Bani Amon, seperti kalau kamu perang, ya, dan akhirnya kamu mengalahkan sebuah bangsa, bukankah kau merasa bahwa negeri itu menjadi milikmu karena Kamos Allahmu yang memberikannya kepadamu? Terus Yeftah ngomong, demikian pula kami memiliki semua yang kami rebut dahulu karena Tuhan Allah kami. Masa sekarang kau mengklaim itu tanah adalah
tanahmu. Saudara kekasih Tuhan, Yefta ternyata bukan cuma begundal, bukan cuma kepala preman, mafia yang punya kekuatan tapi kepala kosong. Yefta adalah orang yang berhikmat. Hikmatnya bisa kita lihat dari sejarah Israel dan Tuhan yang dia pahami. Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang kita bisa pelajari pada Yefta di pagi hari ini, tentang Yefta pada hari ini adalah, belajarlah kenal Tuhan. Kenal Tuhan bukan lewat perjumpaan pribadimu dengan Tuhan, tapi lewat sejarah Tuhan di masa lalu. Saya nggak punya pengalaman bangkitin orang mati, Bapak Ibu. Tapi saya sangat yakin Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Kenapa? Ada sejarah masa lalu Tuhan berperkara dan melakukan mujizat seperti itu. Saya nggak pernah punya pengalaman menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tapi andai kata di depan saya harus menghadapi orang sakit kusta, seperti beberapa tahun lalu saya menghadapi orang yang sakit AIDS, saudara. Yang badannya sudah hancur, kulitnya hancur, anak muda tapi udah kelihatan tua, kurus, kering. Saya nggak pernah gentar menghadapinya. Kenapa? Saya tahu dalam sejarah Tuhan di masa lalu, bahwa orang yang sakit kayak apapun, Tuhan bisa melakukan mujizat. Maka Bapak Ibu, ayo kita belajar tentang Tuhan. Belajar sejarah Tuhan. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan. Itu yang berkali-kali saya terus dengungkan lewat mimbar ini. Gak akan saya bosen ngomonginnya. Bapak Ibu, kalau gak ada kemauan membaca firman Tuhan, mungkin kau bisa kenal Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan yang kau pahami, maafkan saya cetek, seperti pengenalan anak sekolah minggu terhadap Tuhannya. Kita kan orang yang dewasa. Jadi pengenalanmu akan Tuhan itu harus berbeda. Paling tidak kalau Bapak Ibu ditanya oleh banyak orang, pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada anak sekolah minggu. Pastor Alvina sudah beberapa kali memberikan pertanyaan via perantaran guru sekolah minggu tentang beberapa kasus, beberapa figur di Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu. Sudah dipublish kan? Di Facebook kan? Apa pertanyaan yang kemarin itu? Tentang Yesus ya? Siapakah Yesus itu? Lihat jawaban anak-anak sekolah minggu. Sorry ya, kalau lu semua di sini nih, saya tanya, siapakah Yesus itu? Jawaban lo persis seperti jawaban anak-anak sekolah minggu itu. Lo masih cetek. Nangkep Pak? Kok diem sih? Nangkep Pak? Mestinya kita bisa mendeskripsikan Yesus, menjelaskan siapa Yesus lebih detail lagi. Kenapa? Karena mestinya kita yang berumur lebih senior daripada anak-anak kita ini sudah membaca Alkitab jauh lebih sering, dan pengalaman hidup kita bersama Tuhan itu memperkaya. Sehingga ketika menjelaskan tentang Yesus itu begitu tajam dan begitu terperincinya. Ayo kekasih Tuhan. Mungkin kau membaca Alkitab, berkatnya gak langsung didapat. Aduh, kalau misalnya baca Alkitab 2 pasal langsung dapatnya 5 juta, 10 juta. Wah, saya senang juga, saudara. Ya, baca 10 pasal, dapat bisnis, dapat proyek baru yang nilainya MM-an, saya senang juga. Tapi faktanya nggak seperti itu. Tapi dengarkan saya, apa yang kau makan. Seperti begini Bapak Ibu. Kau makan nasi, kau makan cemilan, kau makan makanan yang bisa kau beli di luar sana. Ya, itu memang awalnya hanya membuat kita kenyang. Tapi perhatikan, apa yang kau makan itu berdampak pada masa depanmu. Kalau sekarang kau mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh lemak, kolesterol tinggi, itu sama kenyangnya dengan hari ini kau makan hanya sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan, kenyang juga. Tapi perhatikan dampaknya nanti akan di masa depan. Orang yang mengkonsumsi lemak terus-menerus secara sengaja menikmati kedagingan, babi dan babi terus, maka di masa depannya kalau stroke, kalau asam urat, kalau kena penyakit macam-macam, jangan nyalahin Tuhan. Tapi kalau saudara makannya bagus, bolehlah makan babi. Saya juga masih makan babi, meskipun saya tidak pernah mengkondisikan babi di meja makan saya.
Saya hanya makan babi kalau Bapak Ibu suguhin saya babi. Ya, tapi problemnya 3 tahun nggak pernah saya disuguhin babi sama Bapak Ibu. Ya, tanya Silvi, ya. Saya nggak pernah. Ya kemarin makan babi, kenapa? Karena feel. Ya, kita makan di pasar 8, terus Kasena mau ini nggak? Apa namanya? Mau apa? Mumu. Bakut mumu mau nggak? Ya kalau lo beli gue icip gitu kan. Tapi saya nggak pernah loh. Sengaja ya. Ngajak istri, ngajak anak, yuk makan bakut mumu. Ke pasar lama nggak pernah. Ya kalau si Phil mau beli, dia beli berapa tusuk, saya icip 1, ya berkat. Tapi nggak pernah mengkondisikan, ya saudara ya. Jadi saya sadar bahwa makan Alkitab tuh makanan juga. Kan firman Tuhan katakan, Alkitab itulah firman roti hidup. Makanlah aku, maka kau akan kenyang. Kalau kau makan Alkitab, baca Alkitab, mungkin cuma bisa ngerti dikit doang. Nggak ada dampak yang signifikan gitu ya. Tiba-tiba jadi orang berhikmat. Baca Alkitab, tiba-tiba muka penuh dengan kemuliaan. Ada desain lingkaran putih di atas. Nggak. Tapi saya yakin, saya percaya yang kau makan, yang kau baca itu, ketika di masa depan ada masalah, itu akan menolongmu. Dengarkan saya. Terjadi sama saya. Terjadi sama saya. Ya. Saya nggak tahu kenapa 3 tahun lalu, ketika tiba-tiba sepertinya kiamat terjadi atas saya bisa tegak dan bilang sama istri, tenang, Tuhan pasti pelihara. Saya orang yang sistematis dalam hidup. Ya. Orang yang tidak pernah, meskipun kadang-kadang ide saya tuh baru terjadi ya, tapi saya tidak pernah mengerjakan sesuatu secara tanpa saya rencanakan. Apa namanya itu bahasanya? Hah? Bukan, maksudnya spontanitas gitu ya. Tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa. Yuk kita puncak ya, yang nggak pernah gitu. Saya kalau ngajak istri mau ke puncak, mau kemana, mau ke mall aja deh, mau nonton aja deh, ya. Nonton kemarin terakhir apa tuh? Transformer. Itu saya rencanain 2-3 hari sebelumnya. Di otak saya nih udah si Sean udah dapat rapot bagus, ya ada film bagus Transformer, ya udah hari Senin nanti ngajak makan nonton Transformer. Di mallnya aja saya udah rencanain. Habis dari mall itu memakan siang di mana, saya udah paling nggak tahu bayangannya. Makan kesini sehingga duitnya sudah saya siapin. Saya itu tipikal begitu, yang merencanakan hidup seperti itu. Jadi ketika 3 tahun lalu, saya udah punya planning Bapak Ibu. Ya, saya melayani di gereja itu, saya mau buat apa, saya mau membangun apa, saya udah rencanakan, tiba-tiba break. Saya sampai sekarang itu yakin bahwa saya bisa tetap tegak. Terus bisa bilang sama istri, sama anak-anak, sama ibu saya. Yang ibu saya itu salah satu orang yang tidak mendukung awalnya saya menjadi seorang pendeta. Ya. Karena dia tahu pendeta di gereja dia tuh digaji cuma berapa, ya. Saya tahu sendiri pendeta yang melayani di gereja ibu saya itu hidupnya ya dikit-dikit berharap sama gereja. Ya, ke dokter, kwitansi dokter, obat, bahasanya? Rembes ke gereja gitu ya. Dan maafkan saya karena gereja Protestan itu rembesannya kebaca di warta jemaat, nangkep ya. Jadi kwitansi kesehatan gereja pendeta, obat-obatan keluar itu. Saya miris, ya Tuhan gajinya cuma segini. Istilahnya tuh dipermalukan begitu. Ibu saya tuh punya image seperti itu. Ngopo soleh jadi pendeta itu, nggak usah lah. Kalau pelayanan jadi pengusaha, nanti kalau punya duit bantulah pendeta di kampung-kampung, udah gitu sama aja. Ibu saya tuh begitu prinsipnya. Terus ketika dia tahu, dia dengar anaknya ini tiba-tiba dipecat, ya saudara ya. Tahu dong hancurnya hati ibu saya. Saya percaya kalau dia nggak bisa nahan diri, dia mau ngomong, gue bilang juga apa? Ngapain lo jadi pendeta? Kayak gini kan. Pasti dia mau ngomong begitu tuh. Cuman dia mungkin nahan diri. Tapi saya dari mukanya, saya meskipun dia nggak terucap, dia mau ngomong sesuatu. Tapi saya tetap berani bilang, nggak Bu, tenang aja. Tuhan pasti izinkan dan Tuhan punya rencana. Saya bisa ngomong begitu loh. Ngomong ke Silvi. Ngomong ke Sean. Sean masih kecil dulu. Papa jadi nggak pelayanan lagi di gereja itu ya. Aku nggak bisa lihat lagi gereja Blue ya, gereja disebut Karawaci itu, gereja Karawaci ya, gereja bioskop ya. Enggak yang. Jadi Papa nggak khotbah lagi. Enggak. Terus Papa gimana dong? Udah nanti Tuhan buka jalan buat kita. Saya bisa ngomong begitu loh, saudara. Saya yakin saya bisa ngomong begitu bukan karena instan, tiba-tiba ada Roh Kudus nguatin saya, malaikat meluk saya, enggak. Saya percaya karena saya udah punya kebiasaan untuk membaca firman Tuhan, meskipun tidak seperti saudara 3 pasal sehari. Ya, saya paling nggak sehari itu baca 2-3 ayat.
Terus-terusan, tapi saya dalami itu 3 ayat itu apa maknanya, apa maksudnya, bahasa aslinya bagaimana. Sehingga ketika ada masalah dalam tekanan, saya masih bisa kuat. Yesta, saya tahu, saya percaya bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang dia meskipun dibuang, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Terbukti, terlihat dari kata-katanya. Saya baca dengan cepat ya, kata-kata Yefta di ayat 21. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Yefta loh, si preman yang ngomong ini loh, ya, ayat 23-nya. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Ayat 24 kalimat terakhir. Kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Ini si preman loh yang ngomong loh. Jadi seolah-olah si preman ini berkata, kalaupun aku perang, ataupun nenek moyang kami dulu perang, bisa menang, itu bukan karena hebatnya saya sebagai pemimpin, bukan hebatnya Musa sebagai pemimpin, semua semata karena Tuhan. Kelihatan Pak, dalam ucapan orang yang benar-benar sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kau dipuji, hebat ya, pekerjaannya bagus ya, karirnya bagus ya, wih rumahnya, baru kemarin kita ucapan syukur, rumah baru, sekarang udah rumah baru lagi, lebih besar, luar biasa ya. Iya nih ya ini aja kali garis tangan ya, takdir ya, bagus ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Dia secara implisit berkata bahwa dia dapat semua itu karena dia hebat. Ya. Meskipun kadang-kadang kita juga gitu ya, kalau ada orang hebat ya, enggak semua karena Tuhan. Kita sosok rohani banget gitu ya. Tapi paling tidak nanti kau akan tahu gitu. Awalnya saya selalu begitu. Kayak ngerasa, Pak Seno khotbahnya terima kasih ya, memberkati ya. Hebat loh khotbahnya, jelas loh, hebatnya karena Tuhan. Itu kayak sosok apa ya, sosok rohani banget, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tapi lama-lama saya menyadari, emang bener loh. Ya, saya bisa seperti ini semua karena Tuhan. Dan akhirnya gue gak peduli lagi bagaimana respon orang terhadap perkataan saya itu. Ketika orang muji saya dalam bentuk apapun, saya kembalikan semua yang hebat Tuhan. Saya bisa gini karena Tuhan. Tuhan yang memberi. Orang ngomong apa kek, sok rohani banget tuh pendeta. Gue gak peduli, karena memang itu fakta yang terjadi dan saya alami. Bapak Ibu, yang pertama yang kita pelajari dari Yefta. Yefta adalah orang yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dari kisah Yefta, karena waktu tinggal terakhir, ya, apa yang bisa kita pelajari? Yuk, saya ingin bagi saudara tentang ini. Ayat 29, ayat 31 Pak. Banyak kali kita masih melakukan hal ini, padahal hal ini tuntutannya sangat besar. Ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Bersumpahlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Soal nazar. Saya pernah berdebat teologis dengan seseorang ya, soal nazar ini. Kalau saya selalu berprinsip gak usah nazar. Firman Tuhan katakan jangan bersumpah demi apapun juga, baik untuk yang ada di atas langit maupun yang di bawah kolong langit. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu prinsip saya. Tapi teman saya ini dengan argumentasi yang bagi saya juga cukup baik, karena kami berdebat bukan dengan emosi tapi dengan supaya mendapatkan masing-masing pencerahan begitu. Gak apa-apa, Sen, bernazar itu. Jadi kalau gue tuh tipikal orang yang kalau bernazar itu ngerasa gue punya utang sama Tuhan. Ya. Jadi kalau gue dapatkan sesuatu itu atau mengejar sesuatu tapi sebelumnya gue bernazar, gue jadi konsisten. Ada orang-orang yang model begitu Bapak Ibu ya, yang harus dipacu dulu dengan perjanjian ya. Seperti gini deh, kalau Bapak Ibu KPR rumah ya, terus KPR-nya tidak diikat dengan perjanjian di notaris, ya, kita masih bisa nyantai nggak kerja? Bisa konsisten nggak bayar?
Saya yakin kalau nggak ada perjanjian ya, gini, gue cuma ngutang sama Pak Wijaya. Pak Wijaya gue ngutang ya, 10 juta ya. Gue bayar tiap bulan 1 juta, 10 bulan ya, gitu ya. Nah, kalau nggak ada ikatan apa-apa, tanggung jawab saya. Ya, kalau ada duit, bayar bulan 1 juta. Kalau nggak, Pak Wijaya. Gue bayar double ya bulan depan ya. Pak Wijaya juga nggak bisa ngapa-ngapain saya kan. Biasanya orang kalau tidak ada ikatan perjanjiannya ya, itu bisa ingkar janji. Ada beberapa orang yang memang membutuhkan itu sebagai trigger. Jadi gue punya utang, kalau gue nggak jalani, one prestasi, kalau one prestasi gue bisa dituntut bla 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 bla. Sehingga akhirnya karena punya tanggung jawab itu dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Teman saya tipikal model begitu. Tapi saya bilang, kalau nazar kepada Tuhan memang nggak bisa. Berhati-hati saya mengajar saudara dalam bernazar itu. Yefta, karena mungkin tipikal lapangan. Orangnya meletup-letup. Preman tadi loh. Bergaulnya sama pecundang-pecundang pada orang buangan semuanya. Sehingga seperti Petrus gitu. Gampang banget ngucapin sesuatu yang sepertinya rohani. Tapi bisa menimbulkan dampak yang gak enak nantinya. Yefta begitu yakinnya. Ya, terus dia bilang, aku akan berperang sama orang Amon itu. Kalau Tuhan serahkan Amon kepadaku. Aku bernazar. Apa yang keluar pertama kali dari kemahku akan ku persembahkan kepada Tuhan dan akan ku korbankan sebagai korban bakaran. Tentu ketika dia ucapkan itu, dia juga pakai rasio. Mungkin yang keluar pertama kali dari tendanya itu hewan ternaknya, sehingga dikorbankan gampang. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang keluar pertama kali dari kemahnya? Coba kita baca ayat 32-nya, Pak. Ayat 32 sampai ayat 34 ya. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Yang keluar siapa? Anak gadisnya, bukan titik koma. Kalau anak gadisnya yang keluar, titik. Namun Yefta masih punya beberapa anak lain atau anak laki-laki. Bagi saya, mungkin dia sedih tapi tidak teramat dalam sedihnya. Anak gadis yang keluar itu anak tunggalnya. Dia nggak punya siapa-siapa lagi yang lahir dari darahnya. Keluar. Sebuah kemenangan atas bangsa Amon tiba-tiba menjadi duka cita luar biasa. Mestinya dia pulang dengan pesta dan sorak-sorai. Tapi apa yang terjadi? Ayat 35, saya baca untuk saudara. Demi dilihatnya dia, anak gadisnya itu, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan kaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan gak mungkin aku mundur." Dan memang Yefta, karena dibekali dengan pengalaman sebagai orang yang berjuang di luar lapangan, di luar kampung, di luar komunitas, dia bergaul dengan orang-orang lapangan. Orang-orang di lapangan itu biasanya orang-orang yang konsisten dengan ucapan. Dan akhirnya anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Dikorbankan ya Pak? Enggak. Ya, kalau kita lihat dalam tafsiran, ada kelompok Kristen yang menafsirkan anaknya itu dikorbankan berdasarkan ayat 31. Coba kembali ke ayat 31. Jadi Bapak Ibu, itu pentingnya kalau kita mau khotbah, kita lihat merefer bahasa aslinya ya. Nggak usah Pak. Ya nanti apa. Coba dibaca boleh Pak? Boleh Pak. Ayat 31, maka apa yang apa itu menggunakan kata ganti maskulin. Oke. Maka apa yang maskulin, kata ganti maskulin ya, maskulin itu kan laki-laki ya.
laki-laki dan pokoknya maskulin lah, ya hewan ternak itu bisa maskulin juga. Yang keluar, lanjut Pak. Yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Pokoknya yang maskulin yang keluar pertama dari rumahku akan menjadi kepunyaan Tuhan. Lanjut. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Kalau memang ini adalah terjemahan yang tepat seperti bahasa Ibrani, maka konsistensinya ketika Yefta melihat anak gadisnya keluar, maka anak gadisnya dipersembahkan menjadi kepunyaan Tuhan dan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi dan di sini saudara, itu bahasa Ibrani, bahasa aslinya menggunakan kata Ibrani wow. Wow. Kata wow, S-A-O, wow itu saudara, ya. Itu bisa artinya dan, bisa juga diterjemahkan dengan atau. Nah, ini problemnya nih, ya. Kalau melihat struktur bahasa Indonesianya, maka otomatis siapapun yang keluar dari situ, ya, harus itu menjadi kepunyaan Tuhan dan harus dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi di ayat lain kan Bapak Ibu, kalau kita baca misalnya ya, di banyak ayat firman Tuhan, contohnya di Mazmur 106, Yesaya 57, Tuhan tuh membenci korban manusia. Manusia itu nggak diizinkan Tuhan menjadi korban bakaran seperti bangsa-bangsa kafir. Jadi menjelaskannya gimana? Menjelaskannya tadi. Ternyata saudara, kata apa di sini menggunakan kata ganti, bentuknya itu maskulin. Jadi Yefta janji sama Tuhan, pokoknya yang maskulin yang keluar dari rumahku itu kepunyaan Tuhan. Ya. Tapi faktanya yang keluar anak gadisnya. Jelas itu tidak maskulin, feminin. Nangkep ya? Berarti kalau feminin, saudara, itu tidak, janjinya ini menjadi tidak bisa digenapi. Tapi Yefta, ya, menggunakan kata vow di sini, atau, ya, jadi atau nggak bisa dikorbankan, manusia tidak bisa dikorbankan, tapi atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jelas nggak bisa dikorbankan. Artinya apa? Artinya Yefta sebenarnya tidak punya tuntutan apapun untuk menggenapi nazarnya ini. Kenapa? Apa yang menjadi prasyarat akan menjadi kepunyaan Tuhan dan dipersembahkan sebagai korban bakaran ini tidak seperti prasyaratnya maskulin. Mestinya dia bebas. Tapi Yefta tidak melihat seperti kita dan saya melihat. Dia tetap persembahkan anaknya menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat di bawahnya, akhirnya anak gadisnya itu hidup selibat. Jadi ketika akan diserahkan kepada Tuhan, anak gadisnya ini bilang, "Pah, udah pokoknya genapi nazar papa itu kepada Tuhan. Tapi izinkan aku meratapi 2 bulan kegadisanku dengan pergi sama teman-teman ke gunung." Jadi anak gadisnya ini 2 bulan sama teman-temannya hangout, menghabiskan waktu di gunung. Setelah pulang, maka dia menyerahkan hidupnya menjadi milik Tuhan. Dia tidak menikah, dia hidup selibat. Kalau kita baca ayat 39, 40-nya, tolong dibaca Pak, yang terakhir. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel. Menjadi adat di Israel, garis bawahi. Lanjut. Ayat yang 40, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun, meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Ya, meratapi. Meratapi ini juga kalimatnya kurang tepat kalau bagi saya. Ya, karena kata meratapi di sini menggunakan kata Ibrani tanah. Ya, kata tanah ini menariknya dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani cuma muncul 2 kali. Pertama di Ibrani 11 ayat 40 tadi yang diterjemahkan oleh LAI dengan kata Indonesia meratapi, ya, kata tanah berikutnya cuma 2. Selain meratapi ini kata tanah bisa ketemu di kitab yang sama. Coba kita buka, Pak. Ya. Di Ibrani maafkan saya, di dalam Hakim-Hakim Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-11. Coba dibuka Hakim-Hakim 5 ayat 11, silakan Pak.
Di tempat-tempat penibaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Nah, kata tanah cuma ada dua dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama di Hakim-Hakim 11 ayat 40 tadi, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi kata meratapi. Kata tanah berikutnya ada di Hakim-Hakim juga, Hakim-Hakim 5 ayat 11, yakni di kata ini nih. Ini juga kata tanah, tapi oleh LAI diterjemahkan bukan meratapinya, tapi menyanyikan. Jadi kata tanah itu bukan seperti bayangan kita. Kalau kita hanya baca Hakim-Hakim 11 tadi, meratapi. Berarti udah menjadi adat Israel, 4 hari dalam setahun, seluruh anak-anak Israel yang perempuan itu menangisi. Ya, menangisi, menyesali, meratapi si anak gadis si Yefta itu. Tapi ternyata bukan meratapi, karena anak gadisnya Yefta itu tidak dikorbankan sebagai korban bakaran. Anak gadisnya Yefta itu masih sampai hidupnya tua. Cuma dia diserahkan kepada Tuhan. Seperti biarawati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak kenal laki-laki sepanjang hidupnya. Menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Itulah anak gadis Yefta. Dan anak-anak Israel menjadi adat 4 hari dalam setahun. Itu menyanyikan atau mengingat perbuatan. Mengingat peristiwa anak gadis Yefta yang hidup selibat itu. Jadi setiap 4 hari dalam setahun, seluruh orang Israel sudah menjadi adat. Itu akan mengingat nazar Yefta yang terburu-buru itu. Nazar Yefta yang diucapkannya tidak berpikir panjang itu. Selama 4 hari dalam setahun, seluruh perempuan Israel mengingat bagaimana gara-gara nazar yang tidak diperhitungkan dengan matang itu, akhirnya berdampak seorang anak gadis akhirnya hidup selibat sepanjang umurnya. Kekasih Tuhan, yang kita pelajari dari Yefta, jangan cepat-cepat bernazar. Gue nazar lah, gue sumpah lah, kalau nanti gue naik jabatan, gue akan kasih A, B, C kepada A, B, C. Jangan. Nggak usah gitu, Pak. Kalau nanti bulan ini bonus turun, gue janji akan buat A, B, C, D, E. Apalagi nazar itu kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen begitu. Kalau bis ini gol, Pak Pendeta, belum lama saya dengar. Ya, dari dulu pernah aktif di gereja kita tapi nggak aktif lagi. Dia dapat kesempatan, dia hubungi saya, tiba-tiba hubungi saya, dia punya peluang menjual tanah di wilayah yang sangat strategis di Jakarta. Dukung doa ya Pak Pendeta ya. Kalau ini gol, ini besar nih Pak Pendeta nih ya. Pertama saya janji kalau ini gol saya akan ikut Pak Pendeta dengan anak-anak ke Israel. Yang kedua, saya nggak lupa deh sama Dewe. Nanti perpuluhannya saya bagi juga ke Dewe. Saya cuma bilang, he. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya cuma he. Kenapa? Bagi saya, nggak perlu begitu. Nggak perlu. Bukan berarti saya nggak yakin dia bisa menjual tanah itu dan akhirnya dapat persentase keuntungan, bukan itu. Tapi perkataan-perkataan seperti itu tuh tidak perlu. Kalau mau meminta tolong saya berdoa, ya udah Pak Pendeta tolong doain ya. Saya ada peluang nih jual tanah, doain supaya sukses. Udah gitu aja. Kalau kau janji ya sama Tuhan, saya kan diposisikan orang itu sebagai hamba Tuhan. Berarti janji kepada saya juga janji kepada hamba Tuhan. Kecuali orang itu memposisikan saya sebagai sahabatnya, bukan sebagai hamba Tuhan. Saya masih bisa terima. Sen, gue janji deh nanti deh. Nanti kalau gue ini nih dapat nih, kalau gue ikut deh ke Israel sama gue ya. Kalau kayak gitu oke. Tapi dia kan memposisikan tidak. Pak Pendeta tolong dukung doa ya. Ya. Kalau gol ya nanti saya dan keluarga ikut rombongan Pak Seno ke Israel. Dan kalau gol persepuluhannya nanti akan saya bagi juga ke Dewe. Padahal dia bukan gereja Dewe. Itu aja udah bagi saya melanggar. Sebab bagi saya persepuluhan itu harus dikembalikan ke gereja tempat dia bernaung. Bukan kemana-mana. Ya.
Saya bilang juga sama dia, lu baca dulu deh website gue tentang persepuluhan. Jadi saya sama istri, kan sekarang kita punya buku tabungan jadi buku BCA saya tuh kan sekarang kalau transfer apapun ke rekening yang ada rekening gereja ini kan muncul namanya siapa-siapa ya. Kadang-kadang masuk rekening dana ke rekening itu. Siapa nih gitu kan? Saya tahu ternyata bukan jemaat W, ya jemaat lain lah gitu ya. Saya selalu Bapak Ibu, saya berani ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya konfirmasi. Bapak Ibu masukin dana ya berkat buat The Way ya. Ini soalnya ada muncul, oh iya Pak Pendeta, itu persepuluhan saya. Saya selalu ngomong loh, Bapak Ibu terima kasih ya berkatnya, persepuluhannya untuk The Way. Tapi Bapak Ibu gereja di mana sekarang ini? Saya selalu begitu. Kalau saya gereja ini Pak, Bu, yang saya pahami persepuluhan itu harus dikembalikan untuk tempat kau bertumbuh. Ya. Saya selalu mengkondisikan seperti itu. Ya. Saya merasa mencuri kalau ada orang yang bertumbuh dengan pengembalaan gereja lain, tapi persepuluhannya diberikan kepada The Way. Ya. Bagi saya nggak fair. Ya. Bukan saya menolak berkat, tapi saya tahu posisi yang benar seperti apa. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, nazar sebaiknya tidak usah dikerjakan. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, mau memberi, ya monggo. Tapi tidak usah bernazar. Dari Yeftah kita belajar 2. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempercayakan semua hidupmu hanya kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Kenali Tuhan dengan cara apa? Membaca sejarah Tuhan di Alkitab kita ini. Yang kedua, mulai belajar jadi orang untuk tidak gampang bernazar. Bersumpah, saya janji Pak, saya sumpah demi Tuhan. Gak usah, ya. Karena Yeftah bernazar dan akhirnya kemenangan yang mestinya menghasilkan pesta akhirnya menjadi ratap dan tangis. Bagi saya nazar Yeftah adalah nazar yang penuh dengan kekonyolan karena diucapkan tanpa berpikir panjang. Kekasih Tuhan, dari Yeftah ini belajarlah menjadi orang yang lebih bijaksana dalam mengarungi sisa hidup kita. Andalkan Tuhan, percayakan Tuhan, dan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan berjanji atau bersumpah demi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala.